Quran surah ke-15 ayat 40. Ya, silakan dicatat atau nanti langsung dibuka mushafnya. Surah 15 itu surah apa? Al-Hijr. Apa artinya Al-Hijr? Kalau batu hajar, ya kan? Kalau batunya disusun menjadi semacam sekat, baru bentuk benteng, ya, membentuk satu ruang seperti benteng, itu hijr namanya. Kalau ruangnya sudah rapi disebut hujrah, karena itu kamar disebut hujrah. Kalau kamarnya sudah agak banyak maka disebut dengan bait. Kalau tempat istirahat sementara disebut manzil, karena itu residence-nya ambassador itu disebutnya manzil dalam bahasa Arab, ya, karena tempat singgahnya sementara. Hijr itu asalnya benteng. Jadi ada orang-orang yang punya benteng, yang dengan benteng atau perisai itu dia mampu menjaga dirinya dari godaan-godaan setan. Intinya setan nggak tembus. Dia mau goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tapi nggak tembus. Ya, maka intinya di ayat ke-40 itu pengakuan setan sendiri, Pak. Setan sendiri yang menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti statementnya ada di beberapa tempat seperti di An-Nisa, di Al-A'raf, dan puncaknya di Al-Hijr. Nah, di Al-A'raf kita temukan dia katakan akan aku goda dari depan, belakang, kanan, kiri. Di An-Nisa aku akan ambil bagian tertentu dari manusia untuk aku provokasi, gitu kan? Kemudian puncaknya di Al-Hijr. Saat masuk ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada di situ? Ya. Nah, di antara sekian hamba itu yang digoda, ada yang nggak bisa aku tembus. Nah, ada yang nggak bisa setan tembus. Siapa itu? Pertama punya sifat ibad, ya kan? Punya sifat apa? Ibad. Apa itu ibad? Ibad itu jamak dari kata abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Abdun itu singkatnya hamba yang mengoptimalkan ibadah. Para nabi, rasul, ketika ibadahnya optimal, itu dipanggilnya bukan dengan nabi lagi, dengan abdun. Rasulullah SAW saat diisrakan, saking tingginya ibadahnya, diisrakan oleh Allah. Panggilannya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Quran surah ke-17 ayat 1 itu, subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Zakaria saat meminta keturunan pada Allah dan meningkat ibadahnya, kan sering salat, mendekat pada Allah, taqarrub, itu dipanggilnya abdun. Quran surah ke-19 tuh ayat 2, dzikra rahmati apa? Rabbika abdahu Zakaria. Kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman sama. Ni'mal abdu innahu awwab. Jadi dipanggilnya abdun, abdun, abdun. Jamak dari kata abdun itu ibad. Ya, akumulasinya. Jadi Allah tidak hanya memberikan kesempatan kepada seorang nabi atau rasul untuk mengoptimalkan ibadah. Yang bukan nabi dan rasul pun diberi kesempatan meningkatkan ibadah. Walau statusnya berbeda, kemampuannya tak sama. Tapi dia berpeluang mendapatkan satu nama di sisi Allah, namanya siapa? Ibadun. Ya, jadi ketika kita mengoptimalkan ibadah, itu ibad. Jenisnya dua. Yang pertama, ada orang yang beribadahnya melepaskan diri dari kesalahan. Intinya tobat dari maksiat. Nah, menghindari maksiat itu sudah ibadah. Jangan salah. Jadi bukan hanya yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ibadah. Kan konsepnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi baca Ali Imran ya? Ya kan? Tadi kan pas tarawih mulai 109 110 kan? Coba lihat 110-nya tuh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada amr bin ma'ruf, nahi 'anil munkar. 104 juga sama kan? Waktu salat Isya tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, coba tadi yang dibaca imam di hayat 3 tuh, ya kan? Nah, jadi meninggalkan maksiat itu dapat pahala. Ya, ada tayangan yang nggak bagus nih, lalu kita ganti channelnya, itu dapat pahala, dituliskan. Nanti kalau mau tahu saat akan meninggal ditampakkan tuh, ya, di akhirat dibuka. Ada gambar yang nggak bagus,
kita palingkan pandangan kita, itu dapat pahala. Ada tawaran korupsi, kita tolak, dapat pahala. Ditawarin untuk nyogok dapat proyek, kita tolak, dapat pahala. Awas ya. Nah, tukang-tukang yang kerja nih di sini ya. Ya, kalau ada yang nakal-nakal bisa dapat apa? Dihindari itu. Enggak. Takut sama Allah dilihat waktu ngambil meninggal gitu kan. Ah, itu dituliskan pahalanya tuh. Jangan salah, ada pahala. Jadi pahala itu bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam ya baca Quran. Menghindari maksiat itu ada pahalanya. Karena itu ketika seorang hamba taubat dari dosa apapun, itu bukan hanya menggugurkan dosanya, tapi mencatatkan pahala di sisi Allah. Itu ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Dipanggilnya ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW, viralkan pada ibad, hamba-hamba aku. Ya kan? Yang taubat dari maksiat. Maksiatnya tingkat paling tinggi namanya israf. Jadi ada khati'atun akhta', ada dzambun, ada dzunubun, ada dzunubun ma'adzulmi, ada israfun. 5. Yang pertama akhta'a, ya, khata'un, kesalahannya khata', perbuatan dari kata akhta'. Oke, khata'. Kalau banyak dari kata khata', khati'atun, khotoya. Kalau kita ngaku banyak salah, khotoya, ya, ada ujung kecil ya, itu pengakuan. Waktu sholat itu kita kan ngaku ya, ada salah satu doa iftitah dari 12 itu salah satunya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya. Ya Allah, itu terjemahnya begini, ya Allah, saya mengakui sebelum sholat ini saya banyak dosa, banyak salah. Nah, kasih Allah yang memaafkan dan mengampuni dosa dalam bentuk khataaya itu disebut dengan al-afu namanya. Ya?